Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat ulama dalam perkara apakah membacakan Quran orang yang meninggal itu sampai atau tidak, ada dua pendapat. Ada dua pendapat, Pak. Sulangi, Pak, ada dua. Ya, jangan ditutup sama sekali itu. Boleh Bapak meyakini salah satunya, tapi jangan menyalahkan orang yang lain. Ya, boleh Bapak pertegas satu pendapat, tapi jangan kita menyalahkan orang lain. Karena dari dulu sudah terjadi perbedaan. Pendapat pertama, ini pertama, Pak. Boleh Bapak setuju ini, boleh tidak setuju, karena namanya pendapat. Pendapat pertama, menghadiahkan pahala membaca Al-Quran itu tidak sampai kepada orang telah meninggal. Ini pendapat pertama, tidak sampai. Biar dibacakan itu 1 juz, 2 juz, 30 juz, ya berjuz-juz, tidak sampai pendapat ini. Ini pendapat pertama. Ini pendapat yang populer dari mazhab Syafi'i sendiri itu. Ya. Pendapat Syafi'i sendiri. Bisa dilihat nanti di kitabnya itu, Syarah Muslim. Ya, kita bisa nanti lihat di Syarah Sahih Muslim. Itu satu. Kemudian di kitab An-Nawawi, ya, di jilid 3 halaman 260. Ya. Di Imam An-Nawawi jadi Syarah Muslim Imam An-Nawawi jilid 3 halaman 260. Ini pendapat jadi mazhab Syafi'i, Pak. Mazhab Syafi'i, ya, mazhab kita di Indonesia ini. Mazhab Syafi'i itu tidak suka, ya, tidak suka kalau dibacakan Quran orang meninggal itu, Pak. Ya, dulu di mazhab itu, di kitab, juga di kitab Al-Umnya itu dikatakan kuriha bi qiraatil Quran, itu kuriha, itu dibenci dan tidak disukai. Itu mazhab Imam Syafi'i. Imam Ibnu Qudamah ini menukil darinya dalam kitab Al-Mughni. Nah, ini kalau Imam Ibnu Qudamah, Pak, ya, oh, subhanallah, ini orang Palestina, ya, punya kitab yang terkenal dengan kitab Al-Mughni di jilid 3 520. Kemudian Ibnu Abidin dalam kitab Hasyiahnya di jilid 3 142. Saya sengaja mengutip ini, Pak, kalau kita punya waktu kita buka itu literaturnya supaya kita tidak mengada-ada dalam sebuah pendapat. Ya, tidak mengada-ada. Dan tafsir yang paling terkenal di dunia ini, termasuk di Indonesia menjadi kitab rujukan, itu kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya jilid 4 halaman 276. Ya, jadi ini Imam Ibnu Katsir salah satu seorang yang bermazhab juga Syafi'iyah dia. Ya, dalam kitab tidak ada orang yang tidak mengenal tafsirnya ini Imam Ibnu Katsir. Nah, nanti kalau ada, nanti saya akan bukakan tafsirnya itu kalau kita mau baca itu kitab itu, supaya kita insyaallah bisa mengambil pendapat. Pendapat ini dikuatkan oleh tidak adanya dalil yang membolehkan baca Quran untuk mayit. Ingat, Pak, ini masih pendapat pertama. Dan jangan ini panas telinga kita kalau pegang pendapat kedua sebentar. Karena itu membaca Al-Quran untuk mayit menurut pendapat pertama ini merupakan bid'ah yang mungkar, hal baru yang tertolak. Ini pendapat pertama. Pasalnya membaca Quran itu termasuk bid'ah, ya. Sedangkan asal ibadah itu adalah, ya, termasuk ibadah. Sedangkan asal ibadah adalah tauqifi, ya, tauqif. Artinya harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi membaca Quran itu ibadah.
Sementara ibadah itu harus ada petunjuk. Kalau tidak ada petunjuk, berhenti saja, tidak usah dikerja, Pak. Itu kalau ibadah. Jadi asli dari pendapat ini, membaca Quran itu ibadah. Kalau ibadah itu harus dikerja kalau ada petunjuk. Kalau tidak petunjuk, tidak usah dikerja. Tidak usah dikerja kalau tidak ada petunjuk. Capek sendiri. Dengan demikian, penulis ini, pelaku tidak memperoleh pahala karena tidak berlandaskan dalil. Pihak yang diberi hadiah pahala pun tidak bisa mengambil manfaatnya. Jadi tidak bisa transfer kalau ini. Ini berbeda dengan yang lain-lainnya. Ya, tidak bisa transfer pahala kalau baca Quran ini. Ya, kalau dikhususkan baca Quran, beda Pak kalau nanti doa, beda nanti kalau sifatnya yang bukan baca Quran. Selain itu perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh para salafus soleh. Ya, sehingga tidak ada dari Nabi, tidak ada dari sahabat, sehingga juga tidak ada dari salafus soleh. Sehingga pendapat pertama ini tidak. Nah, ini kutipan dari Imam Ibnu Katsir. Dia menafsirkan ini, Imam Ibnu Katsir, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ini terjemahannya kurang pas, ini tulisannya, tidak memperbolehkan, tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Di surah An-Najm ayat 39. Berangkat dari ini, menurut pemahaman Imam Ibnu Katsir, berdasarkan ayat di atas, Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit, karena itu bukan amalan dan bukan usahanya sendiri. Bukan amalannya dan bukan usahanya sendiri. Masuk dalam kategori ayat ini, bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau mau memberikan pahala orang tersebut, berdasarkan ini harus ada petunjuk dari Nabi. Kalau tidak ada petunjuk Nabi, ya terlalu berani kita membuat sesuatu yang tidak ada. Karena itu Rasulullah tidak menganjurkan umatnya, serta tidak mendorong agar mereka mengerjakannya. Rasul tidak kerjakan, Rasul juga tidak menyuruh. Beliau tidak memberi petunjuk kepada mereka akan hal ini, baik dengan sabda secara langsung maupun dengan isyarat. Sabdanya tidak ada, isyaratnya pun tidak ada. Masalah ini juga tidak pernah dinukil dari sahabat manapun. Seandainya perbuatan itu merupakan kebaikan, lebih 100.000 sahabat Nabi, Pak. Seandainya itu kebaikan, pasti para sahabat itu telah mendahulunya. Di mana sahabat itu adalah cinta amal soleh. Kalau itu membaca Quran adalah kebaikan, pasti sahabat itu bacakan Quran kepada keluarga-keluarga mereka yang meninggal. Termasuk Nabi, ketika meninggal istrinya, meninggal keluarganya, meninggal putrinya, pasti Nabi ada riwayat membacakan itu Al-Quran di rumahnya. Tapi tidak ada riwayat. Dan tidak bisa diberikan kepadanya berbagai macam analog atau kias ataupun logika, yakni pendapat-pendapat. Adapun doa dan sedekah ini harus dibedakan. Adapun mendoakan, adapun sedekah itu disepakati sampainya pahala keduanya, serta dinaskan atau dituliskan dari syariat. Itu tafsir Imam Ibnu Katsir. Ini Imam Ibnu Katsir itu Pak mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, tapi beliau tidak setuju itu kumpul-kumpul baca Quran di rumah orang meninggal. Tidak setuju beliau, Imam Ibnu Katsir. Ya, ini sejumlah ulama kontemporer. Jadi setelah kita mengutip di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, di kalangan tabi'in, sekarang ulama kontemporer seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdullah bin Qud, Syekh Abdul Razak Al-Afifi, ya, Fatwa Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ibta di jilid 9 40 sampai 49. Syekh Abu Bakar Zaid dalam kitabnya Tasihud Doa di halaman 503 504 dan lain. Ini penjelasan pendapat pertama, Pak. Tenang pendapat kedua. Pendapat kedua,
Pendapat kedua ini berbeda dengan pendapat pertama. Pendapat kedua ini pahala bacaan Al-Quran bisa sampai kepada mayit. Bisa sampai. Tadi mengatakan tidak sampai. Ini sampai. Ini pendapat mayoritas ulama, 3 imam mazhab dan sejumlah pengikut. Jadi di pengikutnya mazhab Syafi'i tidak setuju, Pak. Tapi ada murid-muridnya nanti namanya Syafi'iyah, pengikut. Jadi beda Syafi'i, Pak, beda Syafi'iyah. Kalau Syafi'i aslinya, kalau Syafi'iyah pengikutnya. Ya. Jadi di muridnya nanti mazhab Syafi'iyah, Pak, dia yang sesudahnya meninggal ini Syafi'i, murid-muridnya ada yang setuju. Ada yang setuju. Di mana dikutip ini bisa dilihat di Al-Mughni, kitab Al-Mughni di jilid 3 522, di kitab Al-Majmu' Al-Fatawa di jilid 5 294, di kitab Al-Hasyiyah Ibnu Abidin jilid 3 halaman 142. Bahkan terdapat klaim adanya ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Apa ini ijma' sukuti? Namanya konsensus, Pak, tak tertulis. Seperti ada ijma' tak tertulis di kalangan para ulama tentang masalah itu. Ya. Bahwa sampai pahala bacaan Al-Quran itu kepada mayit. Sepertinya ada ijma' menurut kutipan pendapat ini. Nah, Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa mayit itu bila dibacakan Quran di sisinya atau pahalanya dihadiahkan kepadanya, maka pahalanya untuk pembacanya, sedang si mayit seakan-akan menghadirinya, hingga diharapkan ijma' kaum muslimin. Pernyataan Ibnu Qudamah tentang adanya ijma' ini ditolak, tidak diakui. Klaimnya tentang adanya ijma' ini tidak benar. Bahkan pentahqiq buku Imam Ibnu Qayyim yang sependapat. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu, Pak, sependapat diterima. Imam Ibnu Qayyim itu mazhab Syafi'i, maksudnya lebih cenderung pendapat-pendapatnya itu ke Syafi'i, ke Hambali. Dia setuju itu sampai, tapi dia menolak itu ijma'. Dia menolak ijma'. Setuju sampai itu amalan, tapi bukan kesepakatan, tapi setuju. Bahkan ia secara tegas menyatakan hal itu batil. Maksudnya Ibnu Qayyim menolak itu kalau ijma'. Ibnu Qayyim berkata tidak sah sendiri pun riwayat dari salaf dalam hal ini. Ya. Berdasarkan bahwa ini peralasan bahwa mereka ini para sahabat biasa menyembunyikan amal kebaikan mereka. Di kitabnya Ar-Ruba. Ini kalau Bapak bicara tentang ruh dan masalah kematian, ya nanti kita akan bahas itu masalah ruh dan masalah kematian. Itu di halaman 192 beliau menyatakan setuju bahwa amal orang yang meninggal itu kalau dibacakan Quran di sisinya atau dihadiahkan kepadanya itu boleh. Menurut Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qudamah. Ya. Di sini disebutkan dari dahulu hingga sekarang mereka selalu berkumpul dan membacakan Al-Quran, lalu menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal di kalangan mereka tanpa ada pengingkaran dalam hal ini. Di kitab Al-Mughni jilid 3. Ya. Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ini salah seorang ulama yang membolehkan, Mbak. Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Adapun pembacaan Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya dengan sukarela tanpa ada imbalan, maka akan sampai kepada si mayit. Jadi kalau ada orang yang baca Quran dengan catatan orang yang datang baca Quran itu, Pak, tanpa diberikan imbalan. Kalau dia diimbal, Pak, tidak akan sampai. Kalau dia baca Quran, niat baca untuk Quran, kemudian dia hadiahkan itu kepada si mayit, pendapat Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu sampai, sebagaimana sampainya pahala puasa dan pahala haji. Kita bisa lihat di kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah jilid 2 673.
Ya, itu membolehkan itu. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini ahli hadis sekaligus ahli akidah. Ya. Saya sering membahas kitab beliau ini. Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Pak. Tokohnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Quran sampai kepada mayit. Jadi Syekh Islam menyetujui, Pak, sampai. Syekh menyatakannya bukan hanya pada satu tempat dalam kitab-kitabnya, bukan cuma satu tempat. Yang mengatakan adapun membaca Quran, sedekah dan amal kebaikan, selain keduanya tidak ada perselisihan di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai sampainya pahala ibadat dan harta, semisal sedekah dan membebaskan budak, sebagaimana sampainya doa, sampainya istighfar, solat jenazah dan doa di sekitar kubur. Itu dalam kitab Al-Fatawa. Jadi kalau membaca Quran, sedekah dan amal kebaikan selain keduanya, jadi maksudnya ini selain dari Quran ini, itu disepakati tentang sampainya. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut diikuti oleh muridnya. Siapa muridnya ini? Imam Ibnu Qayyim. Jadi Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Imam At-Tahawi mengatakan itu sampai Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mendukung pendapat tersebut yang terkera dalam kitab Ar-Ruh yang menyatakan adapun membaca Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit dengan sukarela, Pak. Yang penting syaratnya baca Quran tanpa diupah, maka akan sampai kepada mayit sebagaimana sampainya pahala puasa dan haji. Jadi dia kiaskan, Pak, dia kiaskan dengan puasa dan haji. Dia analogkan. Jadi dia pakai dalilnya, dalil kias. Sementara tadi pendapat mengatakan, oh tidak boleh pakai kias begini. Ini bukan wilayah kias, ini bukan wilayah analog. Karena ini menyangkut masalah pahala, ya harus dalil jelas dari Nabi dan Quran. Jadi saya sengaja baca lengkap ini, Pak, supaya saya mau membacakan pada Bapak, menyajikan. Terserah Bapak mau pilih yang mana. Ya, saya ini cuma menyajikan, tidak memaksakan. Saya ini cuma menyuguhkan. Bapak mau pilih yang mana. Cuma kalau Bapak tanya saya, ya saya lebih cenderung pendapat pertama. Saya lebih cenderung pendapat pertama tanpa menyalahkan pendapat kedua.